Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Evi Sulistianingrum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kebahasaan teks eksplanasi. Kita tahu bahwa masing-masing teks memiliki karakter kebahasaannya yang berbeda-beda. Ada karakter kebahasaan yang sama, namun juga ada yang berbeda. Nah, karakter kebahasaan teks eksplanasi itu apa saja? Simak penjelasannya berikut ini. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama itu menggunakan kata denotatif. Kata denotatif itu biasa disandingkan dengan kata konotatif. Biasanya secara sederhananya makna denotatif itu adalah makna sebenarnya, sementara konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya. Nah, apa sih maksudnya makna sebenarnya dengan makna bukan sebenarnya atau makna kias? Makna sebenarnya itu adalah makna yang muncul sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara makna tidak sebenarnya itu karena maknanya itu adalah makna kias atau tidak sesuai dengan makna yang ada di KBBI. Saya ambil contoh, yang pertama adalah kata bintang. Kalau kalian cari arti bintang di KBBI baik di buku buku kamus maupun di online KBBI online, bintang itu berarti benda langit yang mampu memancarkan cahaya dan memproduksi energi sendiri. Atau biasanya ya bintang, matahari itu kan masuk gugusan bintang ya. Nah, ketika bintang itu dibuat dalam sebuah kalimat, itu bisa memiliki arti yang sesuai dengan kamus atau yang berarti benda langit yang mampu memancarkan cahaya ataupun makna yang lain. Contohnya dalam sebuah kalimat, malam hari aku melihat bintang bersama keluargaku. Arti bintang di situ berarti jelas dong bahwa benda langit yang mampu memancarkan cahaya. Tetapi jika kalimatnya itu, bintang itu dalam sebuah kalimat itu berbunyi, "Aku tidak menyangka teman sebangkuku menjadi bintang kelas." Kan tidak mungkin temannya itu adalah sebuah benda yang mampu memancarkan cahaya, yang berarti benda langit ya. Tetapi bintang kelas di situ, arti dari sebuah bintang adalah juara. Atau contohnya lagi adalah, cuci tangan. Di saat pandemi seperti ini, kita sering sekali mendengarkan kata cuci tangan. Cuci tangan itu sendiri berarti adalah membersihkan tangan dari, eee, membersihkan tangan dengan air yang mengalir. Namun ketika kata cuci tangan itu masuk dalam sebuah kalimat, itu artinya bisa berbeda. Kalau misalkan dalam sebuah kalimat, agar terhindar dari virus COVID-19, maka kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Maka arti dari cuci tangan di situ adalah membersihkan tangan menggunakan air yang mengalir. Akan tetapi jika kalimatnya adalah, dia berusaha cuci tangan dari kasus yang menjeratnya, maka cuci tangan di situ berarti adalah menghilangkan, barang bukti. Nah, disinilah maksud dari kalimat denotatif maupun konotatif. Kalau denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, yang artinya bintang tadi dimaknai sebagai sebuah, benda langit yang mampu memancarkan cahaya, sementara yang konotasi adalah, eee, yang memiliki arti sebagai, juara kelas. Nah, kalau kita lihat dari teks demonstrasi massa, contohnya itu apa sih gitu? Contohnya itu di mana gitu kan kalimat denotatifnya. Nah, karena teks, eksplanasi itu berkaitan dengan teks yang, berkaitan dengan prosedur, bukan prosedur ya, tetapi, proses sebuah fenomena, maka isinya itu bahasanya itu adalah faktual. Artinya bukan bukan imajinasi bahwa apa yang dituliskan itu adalah, faktual, fakta yang ada di lapangan. Karena itu berupa fakta, maka secara otomatis kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang lugas, yang denotatif, yang sesuai dengan KBBI. Contohnya, di paragraf pertama, di sini ada kata lapar itu ya, ada kata lapar. Nah, kata lapar di sini, itu kalau kalian cek di KBBI, lapar itu berarti, eee, berasa ingin makan karena perutnya kosong. Kita cek aja ya, langsung kita cari buktinya nih. Nah, eee, kalau kita lihat ya, bahwa
Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Nah, ini artinya bahwa ketika di sini ada kata lapar, itu berarti lapar yang berkaitan dengan keinginan atau, perasaan ingin makan karena perutnya kosong, bukan kemudian berarti lapar kekuasaan. Nah, kalau lapar kekuasaan itu kan artinya menjadi, konotatif. Karena di sini lapar itu bermakna memang rasa ingin makan, maka disitulah kalimat atau kata lapar itu menjadi kalimat atau kata denotatif. Yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi itu sebenarnya banyak sekali macamnya. Ada konjungsi kronologis, ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi penambahan, atau konjungsi pilihan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam sebuah teks eksplanasi, mungkin kalian akan menemukan jenis konjungsi yang lain. Konjungsi itu artinya kata hubung ya. Tidak serta-merta kemudian ketika dalam teks eksplanasi yang ada adalah harus konjungsi kronologis, tidak bisa. Tetapi di sini adalah yang paling dominan memang konjungsi kronologis. Kenapa? Karena teks eksplanasi itu kan teks yang berisi proses berkaitan dengan fenomena. Karena di sini adalah proses, maka ya berkaitan dengan urutan. Ya urutan itu adalah kronologi gitu. Walaupun ketika di dalam teksnya kalian juga akan menemukan konjungsi yang lain. Nah, contohnya di sini adalah kata dan. Nah, itu kan konjungsi penambahan. Ini juga banyak sekali ya, dan. Tetapi karena ini berkaitan dengan proses yaitu kronologi, ya berarti adalah contohnya ya konjungsi kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya dan sebagainya gitu kan. Contohnya di sini mana nih ya? Demonstrasi merasa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Nah, di sini. Nah, contohnya ini ketemu. Kemudian gitu. Kemudian itu kan masuk dalam konjungsi kronologi. Kalau dicari ya nanti ketemunya banyak lagi gitu kan. Yang ketiga adalah pronomina benda. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga adalah pronomina benda. Pronomina itu apa? Pronomina itu kata ganti. Kata ganti itu banyak sekali jenisnya. Ada kata ganti orang, contohnya adalah kamu, aku, saya, dia, mereka gitu kan. Yang kedua adalah kata ganti tempat, ya. Contohnya adalah di sini, di sana, di situ. Dan ada satu lagi pronomina benda. Kenapa benda gitu kan? Ya karena baik merujuknya atau yang dirujuk itu adalah benda. Contohnya, kalau pronomina orang, itu kan contoh dalam kalimat, Ani makan roti, dia makan bersama kakaknya gitu. Nah, dia ini kan pronomina, dia ini merujuk ke siapa? Dia merujuk ke Ani. Karena Ani itu orang, maka dikatakan sebagai pronomina kata ganti orang. Ani makan roti di rumah. Kemudian di situ dia makan bersama kakaknya. Nah, kata ganti di situ itu kan merujuk ke kata rumah. Maka rumah itu sebagai tempat, maka dikatakan sebagai kata ganti tempat. Sementara pronomina itu merujuknya adalah benda. Kita langsung cari di dalam teksnya, kita coba cari. Nah, ini contohnya ya, kita baca dulu. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, nah di sini kita menemukan pronomina benda. Fenomena tersebut. Nah, tersebut ini kan kata ganti yang merujuk kepada apa? Yaitu pada demonstrasi. Nah, inilah yang disebut dengan kata ganti benda. Karena apa? Karena yang dirujuk adalah benda. Karena kalau kalian cek demonstrasi itu adalah berupa nomina. Jadi
sudah tahu ya bedanya kata ganti yang merujuk ke teks sebelumnya, tetapi yang berupa benda atau, apa ya, bukan permasalahan sih, tapi yang sifat katanya itu adalah benda, bukan kata ganti orang dan bukan kata ganti tempat. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu biasanya disandingkan dengan kata kerja aktif. Yang membedakan pasif dengan aktif itu terletak pada predikatnya. Kalau predikatnya itu aktif atau biasanya diawali dengan biasanya itu adalah kalimat aktif. Tetapi kalau predikatnya itu pasif atau biasanya diawali dengan di, itu biasanya itu kalimat pasif. Contohnya yang sederhana adalah adik menendang bola. Predikatnya kan menendang. Nah, karena menendang itu adalah perbuatan aktif, maka dia adalah kalimat aktif. Tetapi kalau misalkan bola ditendang adik, predikatnya adalah pasif, ditendang, berarti kalimat itu adalah kalimat pasif. Nah, caranya itu sederhana sekali, hanya tinggal kalian cari yang predikatnya itu berawalan di. Contohnya nih, barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil. Nah, itu juga contoh dari kalimat pasif. Namun apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, nah itu kan juga uh, dia pasif. Nah, jadi di sini hanya menemukan gitu kan, menemukan kalimat-kalimat yang kalimat pasif gitu kan. Nah, ciri yang kelima adalah kata teknis. Kata teknis itu adalah kata yang memang hanya muncul ketika kita membahas topik-topik tertentu atau tema-tema tertentu. Contohnya di sini kita membahas tentang demonstrasi. Maka ada beberapa kata yang hanya muncul ketika kita membahas itu gitu. Contohnya adalah kata apa nih? Anarkisme. Nah, anarkisme, kita biasa mendengar kan kalau demonstrasi itu akan memunculkan, wah kalau demonstrasi biasanya tidak akan jauh dari tindakan anarkisme. Nah, karena anarkisme itu adalah kata-kata yang biasa atau yang keluarnya itu hanya disandingkan dengan topik-topik tertentu, maka dia disebut sebagai kata teknis. Berbeda dengan kata misalkan kata hampir. Hampir itu kan menjadi kata umum yang biasa digunakan untuk pembicaraan di berbagai tema atau berbagai topik. Jadi itu bukan termasuk kata arkais, kata teknis. Jadi banyak. Contohnya adalah apa lagi ya? Ya itulah ya, yang mungkin terlihat sekilas terkait dengan kata teknis atau kata teknik. Nah, itu tadi beberapa paparan yang mungkin membantu. Sekali lagi, denotatif itu berkaitan dengan arti sebenarnya yang ketika kalian cari ya sesuai dengan arti di kamus bahasa Indonesia. Yang kedua itu kaitannya dengan penggunaan konjungsi kronologi. Contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah pronomina benda yang merujuk kepada nomina atau kata benda di sebelumnya. Bukan kata ganti orang loh ya, bukan kata ganti orang maupun kata ganti tempat, tapi merujuk ke benda yang kata benda atau kata nomina di sebelumnya. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif di mana predikatnya itu di. Kalimat yang kata kerjanya diawali dengan di. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kata teknis, yaitu kata yang hanya muncul di bidang-bidang tertentu. Contohnya di sini juga ketemu lagi nih eksistensi gitu kan. Karena hanya muncul eksistensi reformasi itu kan berkaitan dengan demonstrasi. Nah, itu saja penjelasan terkait dengan kebahasaan teks eksplanasi. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.